Ya, terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya akhir-akhir ini kita sedikit berpikir ya, ada suatu kejadian yang sangat luar biasa yang saya tuh sempat mikir ibaratnya, ini kok ada suatu hal yang dimana itu tidak ada perikemanusiaan pada sosok seorang ayah yang bernama Panca Darmansyah. Nah, itu kejadiannya di daerah Jagakarsa, di sebuah kontrakan di daerah sana tuh, di daerah Jagakarsa. Dari kejadiannya itu awalnya cuman dia cemburu sama istrinya dan dia bereaksioner terhadap anak-anaknya. Reaksinya itu yang membuat kita tuh berpikir, kok manusia ada yang seperti itu ya. Jadi Pak Panca ini punya anak empat ya. Yang satu usianya 1 tahun, 3 tahun, 4 tahun, sama 6 tahun, nggak salah. Yang 1 tahun dan 3 tahun itu laki-laki, yang 4 tahun dan 6 tahun itu perempuan. Secara logika atau nilai-nilai sebagai seorang ayah, sebetulnya itu lagi lucu-lucunya, lagi sayang-sayangnya ibaratnya anak usia seperti itu. Lagi kita sayang lah ibaratnya. Tapi ketika dia cemburu dan bereaksi terhadap perilaku istrinya yang mungkin tidak sesuai gitu. Nah, jadi dibalik sebelum itu istrinya itu sudah di KDRT. Jadi kalau istrinya itu dirawat di rumah sakit karena akibat KDRT dari suaminya, karena rasa cemburu terhadap istrinya. Tapi setelah itu dia bereaksi terhadap anak-anaknya karena ingin membalas perilaku istrinya tapi melalui anak-anaknya. Secara logika kan ibaratnya gimana ya, maksudnya secara logika tuh nggak nyampe gitu ibaratnya. Kok ketika dia kesel sama istrinya tapi anak-anaknya dijadikan luapan emosinya. Terjadi pembunuhan terhadap 4 anaknya. 4, bayangin 4. Dengan cara dibekap satu-satu. Jadi anaknya itu nunggu bapaknya itu membekap satu-satu. Jadi satu anak itu dibekap 15 menit melalui kejadian berita yang ada ya. Dan di situ saya sempat mikir, kok bisa ya? Setelah itu bapaknya mencoba ingin bunuh diri, tapi terselamatkan dengan cara menyayat tangan dan perutnya, kalau nggak salah ya. Diselamatkan oleh warga dan polisi mengambil tindakan. Polisi juga mikir nih, bapak waras apa enggak gitu kan. Kok melakukan tindakan keji seperti itu. Akhirnya polisi mengambil tindakan dengan membuat pemeriksaan selama 14 hari di Rumah Sakit Kramat Jati kepolisian dengan pemeriksaan kejiwaan dan fisiknya. Dan di situ hasilnya itu apa? Ternyata kejiwaannya normal. Kejiwaannya normal, fisiknya sehat. Akhirnya terkenalah 2 kasus pembunuhan dan KDRT terhadap istrinya. Cuman yang jadi masalahnya itu
Kalau ada seorang bapak yang punya anak laki lucu-lucunya, yang harusnya kita melindungi, mendidiknya, menyayangi, karena rasa cemburu yang besar sampai membunuh 4 anaknya. Dari ilmu akhlaknya, dari segi pendidikan agamanya itu tidak membenarkan, semua aspek itu tidak membenarkan hal seperti itu. Tapi kejadian ini menurut saya sih kejadian yang sangat luar biasa ya. Karena apa? Karena secara naluri saya sebagai seorang bapak itu kok berat yang mendengar kejadian seperti itu. Kok rasanya nggak nyaman gitu ya ketika mendengar kejadian itu, dan nyata bapaknya itu selama melakukan proses kejadian pembunuhan itu merekamnya. Direkam satu-satu. Dan dia mau merekam kejadian dirinya juga, dia merekam sebelum melakukan penyayatan di tangannya. Jadi berencana. Polisi mengambil tindakan dan melakukan hukum pidana, itu mungkin suatu hal yang harus ditindak gitu ibaratnya. Cuman dari segi kejiwaannya gimana gitu ibaratnya. Saya tuh kaget ibaratnya, merasa gak nyaman dengan beritanya. Karena keingatan anak saya juga di rumah, yang juga masih ada yang kecil. Kok bisa gitu. Makanya coba tulis di komentar tanggapan kalian bagaimana tentang reaksi kasus ini, tentang Pak Panca Darmansyah dengan kejadian membunuh 4 anaknya di Jagakarsa, yang membuat kita sedikit menahan napas gitu dengan kejadian seperti ini. Reaksinya seperti apa? Coba saya mau baca komentar kalian dengan kondisi saat ini. Ada kemerosotan moral dari seseorang ayah yang harusnya bisa melindungi, yang harusnya bisa menjaga anak-anaknya, mendidik anak-anaknya, malah menjadi sosok pembunuh bagi anak-anaknya. Terima kasih semuanya, semoga kita semua pada sehat, tetap jaga akhlak kita, jaga moral kita, lindungi keluarga kita, sayangi istri kita, sayangi anak kita semua. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.